Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to the new semester. Today we will learn science with me. First, look at this picture. Ini adalah pemandangan alam. Indah bukan? Ya, inilah objek yang akan kita pelajari dalam IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik hidup maupun yang mati. Objek IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Bisa berupa benda yang sangat kecil atau renik, misal bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. IPA atau Science digolongkan menjadi beberapa ilmu nih. Ada fisika, ada kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Yang pertama, apa sih fisika? Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misal materi, energi, gaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, ada kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya, serta interaksi satu dengan yang lain. Meliputi pengamatan tentang penyusun dan perubahan zat. Ada biologi, dari asal katanya ada bio dan logos. Bio artinya makhluk hidup, logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang selanjutnya ada ilmu bumi dan antariksa. Adalah ilmu yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, dengan belajar IPA, kamu punya manfaatnya. Oke, yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa sih matahari bersinar? Yang kedua, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana sih mendapatkan air bersih dari air keruh? Yang ketiga, ada berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa sih kesimpulannya? Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh dan bagaimana sih bunga yang ditanam akan subur. Dalam menemukan konsep-konsep dalam bidang IPA, para ahli atau ilmuwan atau juga disebut dengan scientist melakukan kegiatan pengamatan yang disebut observation atau pengamatan. Pengamatan ilmiah IPA melibatkan ada pengamatan, ada inferensi, ada mengkomunikasikan. Jadi yang pertama ada pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif menggunakan indera pembau, indera pendengaran, indera peraba, dan indera pengecap. Sedangkan kuantitatif menggunakan alat ukur. Perlu diketahui, misalnya kamu memiliki seekor kelinci. Hal apa dan besaran apa yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Yang dapat diukur misalnya panjang telinga, jarak loncatannya, dan frekuensi menarik napas tiap menit. Tentu saja ada hal-hal yang tidak dapat diukur, yang bukan besaran dari kelinci tersebut, seperti warna,
bau, kasih sayang terhadap anaknya, takut terhadap hewan lain, dan lain-lain. Yang kedua, ada membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Tahapan metode ilmiah. Dalam melakukan pengamatan IPA, diperlukan suatu metode ilmiah yang digunakan dalam setiap prosesnya. Tahapan tersebut sebagai berikut. Ada merumuskan masalah, kemudian menyusun dasar teori, mengumpulkan data, analisis dan interpretasi data. Yang terakhir ada menarik kesimpulan. Pedoman bersikap ilmiah. Pertama, mengenali fakta dan opini. Kemudian mengembangkan rasa ingin tahu, berani mencoba dan tidak takut gagal, jujur dan teliti dalam mencatat dan mengolah data, tekun, ulet, dan tidak mudah putus asa, bertanggung jawab terhadap hasil penelitian, senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek menggunakan indera merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidaklah cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana sih penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang yang berjualan buah misalnya? Bagaimana sih cara menentukan banyaknya buah secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Sebagai contoh lain, misal ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian. Panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Edo. Panjang meja sama dengan 7 jengkal Emi. Mengapa sih hasil ketiga pengukuran itu berbeda walaupun pengukuran panjang meja yang sama? Bayangkan nih, apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal, ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemudian besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kamu. Mengapa sih?
Oke, karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Dengan demikian juga, jika satuan yang digunakan adalah depak. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati disebut satuan baku. Sedangkan depak, jengkal itu merupakan satuan tidak baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam satuan internasional atau SI. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang. Panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan. Sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya untuk menyebutkan 20.000 meter dapat dipermudah menjadi 20 kilometer. Nilai kelipatan awalan tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga objek yang sangat besar. Contoh objek yang sangat kecil adalah atom, molekul, dan virus. Contoh objek yang sangat besar adalah galaksi. Okay, that's all in this part. Thank you and see you next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.